menjadi khotbah di minggu kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa arti berkat bagi kita? Apa yang kita pahami tentang berkat ketika kita berbicara tentang berkat? Dan saya pikir dalam setiap pembicaraan kita dengan orang lain, dalam setiap doa kita selalu mengatakan, berkati kami Tuhan. Berikan berkat-Mu kepada keluarga kami. Berikan berkat-Mu kepada anak kami. Berikan berkat-Mu untuk pendidikan anak-anak kami. Tetapi masalahnya adalah ketika kita setiap saat berbicara tentang berkat, apa yang kita maknai tentang berkat itu? Apa yang kita pahami tentang berkat? Apa arti berkat bagi kita? Mungkin sebagian orang akan berkata dan mengatakan bahwa berkat itu adalah di mana keadaan atau keinginan dan cita-cita kita tercapai. Itulah berkat. Di mana keinginan dan cita-cita kita tercapai, itulah berkat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu karena anakku mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu suamiku naik jabatan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu lahir cucuku dari anakku dan lain sebagainya. Artinya kita memahami berkat itu adalah di mana keinginan kita, kerinduan kita, dan cita-cita kita tercapai dan Tuhan memberikan, dan itulah yang kita namakan sebagai berkat. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian pemahaman kita bahwa berkat itu adalah di mana keinginan kita tercapai, di mana apa yang kita inginkan tercapai, jangan lupa dengan pemahaman tersebut maka kita akan gampang menjadi hakim bagi orang lain, bagi orang miskin, bagi kaum disabilitas dengan mengatakan kasihan mereka belum diberkati oleh Tuhan. Kita akan gampang mengatakan kepada orang yang belum mendapatkan keinginan dan cita-citanya, kasihan dia belum diberkati oleh Tuhan, belum diberkati di dalam hidupnya. Sebagian lagi orang akan mengatakan bahwa berkat itu adalah
di mana kondisi saya ada dalam suasana sukacita dan berkat. Jika yang pertama tadi ada orang yang memahami bahwa berkat itu adalah di mana keinginan dan cita-citanya tercapai, maka ada sebagian orang yang mengatakan bahwa berkat itu adalah di mana saya menjadi orang yang bersukacita dan menjadi orang yang berbahagia. Itulah yang dinamakan berkat. Saya diberkati oleh Tuhan karena saya setiap hari bersukacita dan berbahagia di tengah-tengah kehidupan saya. Ada orang yang memahami berkat itu secara demikian. Tetapi jangan lupa juga Bapak Ibu, pemahaman itu juga bisa menjadi abu-abu. Kenapa? Karena kebahagiaan menurut ukuran dunia, sukacita menurut ukuran dunia berbeda dengan kebahagiaan menurut ukuran Allah, menurut timbangan Allah. Jangan lupa itu. Kebahagiaan dan sukacita menurut ukuran dunia berbeda dengan kebahagiaan dan sukacita menurut firman Tuhan. Kebahagiaan dan sukacita menurut ukuran kita dunia adalah ketika semua terpenuhi. Sandang, pangan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier, aktualisasi diri terpenuhi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita mengatakan, aku adalah orang yang terberkati karena aku setiap hari bersukacita dan berbahagia di tengah-tengah kehidupanku karena semua kebutuhanku terpenuhi. Padahal firman Tuhan mengatakan kebahagiaan itu yang setiap minggu kita ucapkan di tengah-tengah gereja ini adalah orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Itulah orang yang berbahagia. Itulah orang yang bersukacita. Setiap minggu kita mengatakan itu setelah pembacaan epistel. Berbahagialah, bersukacitalah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Jadi berbeda kebahagiaan menurut ukuran dunia dengan kebahagiaan menurut ukuran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah bersama dengan firman Allah setiap hari di tengah-tengah kehidupannya dan yang melakukan firman Tuhan. Dari kedua pemahaman tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa berkat itu adalah suatu keadaan di mana Tuhan bersama dengan kita dan kita melakukan kehendak Tuhan. Itulah berkat. Siapa orang yang diberkati oleh Tuhan? Siapa orang yang merasa diberkati oleh Tuhan? Apa itu berkat bagi kita? Berkat itu adalah keadaan di mana Tuhan bersama dengan kita. Di mana saya merasakan bahwa setiap helaan nafas kehidupan saya, setiap gerak langkah saya, setiap saya bekerja di tengah-tengah pekerjaan saya, setiap saya melewati hari-hari saya, Allah bersama dengan saya. Saya merasakan bahwa Allah bersama dengan saya. Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat berkat Harun yang diucapkan oleh para pengkhotbah setiap minggunya. Itu adalah merupakan makna berkat yang terdalam. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Siapa orang yang diberkati oleh Tuhan? Bagaimana berkat itu? Berkat itu adalah ketika Tuhan menyinari wajahnya. Berkat itu adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan kita setiap saat berhadapan dengan wajahnya, kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita, itulah orang yang diberkati di tengah-tengah
kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jangan salah memaknai tentang berkat. Saya bisa menjadi orang yang tidak diberkati ketika Tuhan tidak bersama dengan saya. Saya bisa menjadi orang yang tidak diberkati di tengah-tengah kehidupan saya ketika saya tidak melakukan kehendak Allah. Karena itu, berkat itu adalah keadaan di mana Tuhan bersama dengan kita dan melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah yang mau diucapkan, yang mau disampaikan oleh nas firman Tuhan hari ini. Kita bisa membaca sebelum nas kita ini pada pasal 7 mulai dari ayat 1 ketika Daud dari segenap kerendahan hatinya datang kepada Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menerima aku tinggal di rumah dari pohon kayu aras dan dengan kemewahan makanan yang lainnya, sementara tabut perjanjianmu ada di dalam kemah. Maka izinkan aku Tuhan untuk membangun bait kudusmu, untuk membangun rumahmu. Sehingga bukan hanya aku yang tinggal di dalam rumah yang mewah yang dibuat dari pohon kayu aras yang mahal. Maka izinkan aku Tuhan untuk membangun bait-Mu yang kudus, membangun gerejamu, membangun tempat kediaman-Mu." Begitu sangat luar biasa cita-cita Raja Daud. Dia merasa bahwa dia sudah berkelimpahan dengan harta. Maka apa yang bisa diperbuatnya? Maka timbul dari dalam hatinya, aku akan membangun bait kudus bagi Allah. Tapi ingat, apakah Tuhan mengizinkan Raja Daud untuk membangun bait kudus itu? Kita bisa membaca di ayat selanjutnya. Tuhan mengatakan, bukan kamu yang membangun bait bagiku. Bukan kamu yang membangun baitku. Tapi akulah yang akan membangun baitku bagimu. Tuhan menolak keinginan Raja Daud untuk membangun bait kudusnya. Dan kita bisa membayangkan bagaimana kondisi Raja Daud jika itu yang terjadi dengan kehidupan kita. Ada niat baik yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan, tetapi Tuhan menolaknya, tetapi orang lain menolaknya. Begitu sangat sakitnya, begitu sangat mengecewakannya bagi kita. Ayo benda didok di hata-batak, hacit, berarti hacit mulak majalo, humacitan mulak mangalehon. Sakit. Dan kita pasti akan kecewa. Dan kita pasti akan menjauh dari orang yang tidak mau menerima apa yang mau kita lakukan niat baik kita tersebut. Tapi lihat kenyataannya. Lihat realitasnya. Bagaimana Raja Daud ketika Tuhan menolak dia untuk membangun bait kudusnya. Apa yang ia katakan? Yang ia katakan di ayat yang ke-8 pasal yang ke-7 ini sebelum nas kita ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah. Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Luar biasa. Ketika Tuhan menolak apa yang ia minta, dia bukan kecewa kepada Tuhan. Dia bukan meninggalkan Tuhan. Dia bukan berbalik dari Tuhan. Tetapi ia kembali ke awal. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini ya Allah? Aku sampai pada keadaan yang sekarang. Keluargaku bisa menikmati semua itu. Justru itu semua berasal dari Engkau. Luar biasa. Pengakuan yang begitu sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Acap kali
Permohonan permintaan kita kepada Tuhan mungkin ditolak oleh Tuhan, tidak diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita selalu kecewa terhadap diri kita, kecewa bahkan terhadap Tuhan, bahkan menjauh dari Tuhan ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan. Nas firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, jangan fokus kepada berkat yang engkau minta dari Tuhan, tapi fokuslah kepada Dia, Sang Pemberi berkat tersebut yang menjadi teman bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita banyak melihat di dalam Alkitab bagaimana cerita orang percaya ketika keinginannya tidak dipenuhi, ketika apa yang ia mintakan di dalam doanya tidak diberikan oleh Allah, dia tidak menjauh dari Allah, dia justru mendekatkan diri kepadanya dan menjadi berkat baginya. Ketika Allah bersama dengan dia, lihat Yusuf. Ketika abang-abangnya sudah berpikir, ketika mereka sudah menjual Yusuf, maka Yusuf sudah habis. Yusuf tidak ada lagi, Yusuf tidak tercatat lagi di dalam keluarga Yakub. Tapi lihat, ketika Allah bersama dengan dia, ketika dia melakukan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Yusuf menjadi orang yang termasyur di tengah-tengah keluarganya, sehingga ia mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan menjadikannya baik kepadaku. Kejadian 50 ayat 20. Lalu lihat bagaimana Ayub di dalam pergumulannya, di dalam penderitaannya, ketika doa-doanya tanda kutip ditolak oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Ayub mengatakan, kalau aku sudah menerima yang manis, maka aku siap menerima yang pahit. Ayub 2 ayat 10. Jangan hanya menerima yang manis dari Allah, tapi juga harus siap menerima yang pahit dari Allah, karena itu adalah bagian dari perjuangan iman kita. Lihat bagaimana Paulus ketika di dalam doa-doanya 3 kali ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya, supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Tapi lihat, Allah menolak doanya dan mengatakan, Paulus, cukuplah anugerahku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku akan kunyatakan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dari sana kita bisa belajar Bapak Ibu. Dari firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bahwa jangan gampang berputus asa ketika apa yang kita mintakan kepada Tuhan tidak dipenuhi oleh Tuhan. Karena ingatlah, blessing in disguise. Ada berkat di balik penolakan Allah. Ada berkat di balik ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh Allah. Dan itu hanya akan dapat diperoleh oleh orang yang diberkati oleh Tuhan. Yaitu orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan bersama dengan dia. Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu juga yang terjadi dengan Daud di dalam nas kita pada siang hari ini. Ketika pada akhirnya Daud di dalam nas kita ini mengingatkan kepada Tuhan akan janji Tuhan kepada Daud dan keturunannya. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Oleh sebab itu ayat 28-nya, Tuhan Allah, engkau Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan melalui nas kita ini. Kita disegarkan kembali akan janji Allah kepada kita. Karena seperti tema minggu kita hari ini,
berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Apa janji Allah kepada kita? Apa janji Allah kepada saudara? Apa janji Allah kepada anak-anak saudara? Apa janji Allah kepada kita semua hari ini? Allah berjanji kepada kita bahwa masa depan kita, Allah telah merancang masa depan kita dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan yang kurancang tentangmu. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, supaya aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang saya ingat. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita pedomani setiap saat kita berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baik seperti Raja Daud yang ditolak keinginannya untuk membangun rumah Allah, bait Allah, baik kita menghadapi pergumulan, persoalan di tengah-tengah rumah tangga, persoalan di tengah-tengah pekerjaan kita, persoalan terhadap anak-anak, mari kita ingat janji Allah bahwa semua itu adalah bagian dari rancangan damai sejahtera Allah, supaya Dia memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetaplah kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, karena orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Orang yang diberkati adalah ketika Tuhan bersama dengan dia, ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Maka tidak ada alasan semua kita yang hadir pada minggu pagi hari ini, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan karena Tuhan bersama dengan kita dan kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di bait-Mu yang kudus ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Engkau mengingatkan kami bahwa semua kami adalah orang yang Engkau berkati, karena Engkau diam bersama dengan kami dan kami melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ingatkan kami sebagai penerima berkat dari Engkau, maka kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain juga di tengah-tengah kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat. Berkati setiap pekerjaan warga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka mengerjakannya, supaya melalui berkat yang mereka terima tersebut, sukacita mereka menjadi semakin sempurna. Berkati juga anak-anak warga jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini sedang ada di dalam pendidikannya, di dalam perkuliahan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka seperti Engkau memberikan hikmat-Mu kepada Raja Salomo, supaya apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai, dan itu menjadi kepenuhan sukacita bagi mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan warga jemaat-Mu, anak-anak warga jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuntun mereka Tuhan, supaya mereka tidak berputus asa, tetapi mereka memiliki pengharapan bahwa pada saatnya, sesuai dengan keinginan-Mu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian juga dengan warga jemaat-Mu yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami tidak jemu-jemu meminta dan bermohon kepada-Mu Tuhan, sempurnakan sukacita setiap rumah tangga jemaat-Mu melalui kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian juga dengan anak-anak warga jemaat-Mu yang belum mendapatkan jodoh. Kiranya Engkau yang menuntun dan membuka hati mereka Tuhan, supaya Engkau yang memberikan jodoh yang seimbang, yang sepadan kepada anak-anak Tuhan. Dan sukacita kita, sukacita mereka menjadi tetap. Tuhan Yesus Kristus, kami membawa di dalam doa kami ini warga jemaat-Mu yang pada saat ini sedang terbaring sakit,
baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu kepada mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah tubuh mereka, yang memberikan kekuatan kepada tubuh mereka untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Karena itu berkati Inang Nyonya Raja Gugu Buru Napi Tupulu, Inang Situa Besitorus Buru Nadandap, Amang Nenggolan Buru Siagian, Amang Sitompul Buru Togatorok, Nyonya Tampu Bolon Buru Siregar, Nyonya Tampu Bolon Buru Nababan, Nyonya Situa Aritonang Buru Tampu Bolon, Nyonya Tampu Bolon Buru Siahaan, Nyonya Situa Naibaho Buru Sagala, Nyonya Pasaribu Buru Simbolon, Nyonya Pakpahan Buru Sianturi, dan juga anak kami Stefano Sipahutan. Ya Tuhan Allah, lawatlah mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada tubuh mereka untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Dan berkati juga tenaga medis yang mengobati mereka, supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Dan mereka kembali dapat bersuka cita bersama-sama dengan kami bersekutu di bait-Mu yang kudus ini. Kami juga membawa di dalam doa kami ini berkat yang berkelimpahan yang Kau berikan kepada jemaat-Mu melalui kehadiran anak bagi mereka Tuhan, keluarga Manurung Buru Sinaga. Kiranya Kau yang memberkati orang tua dan juga anak yang Kau berikan kepada mereka Tuhan, supaya bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga dengan jemaat yang bertambah bersama dengan kami bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pada pagi hari ini, seksi diakoni melalui tim beasiswa telah menyampaikan sosialisasi kepada kami. Sinilah kami menunjukkan kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan, ketika orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami masing-masing warga jemaat-Mu dapat membuka diri kami, membuka hati kami untuk berbagi berkat-Mu bagi anak-anak gereja-Mu Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan dari gereja-Mu melalui beasiswa kepada mereka. Berkati para seksi yang bertugas untuk itu Tuhan, berkati juga para jemaat-Mu. Demikian juga dengan rencana pesta Kotilon yang akan dilaksanakan gereja-Mu ini Tuhan, berkati kepanitiaan kami supaya mereka tetap bersuka cita untuk mempersiapkan segala acara yang telah mereka persiapkan dengan baik, dan kami juga para jemaat-Mu dapat ikut bersama-sama berpartisipasi bersuka cita. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami banyak melakukan dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau menghapuskan dosa dan kesalahan kami, supaya kami bersuka cita menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.